Halo semua, Divini di sini dan episode kali ini adalah rakitan AM5 pertama di channel ini dan berujung kurang baik sebenarnya. Ada blue screen-nya atau BSOD. Pas di-upgrade ke Windows 10 ya. Tapi terlepas dari itu, ini rakitan yang keren banget. Speknya mantep, dibuat nge-game ataupun untuk kerja berat berbagai macam pekerjaan. Oke, jadi ini adalah parts-partsnya. Tapi sebelumnya terima kasih buat Bro Albert yang udah mau ngerakit di kita nih. Oke, jadi rakitan ini tuh pakai Ryzen 5 7500F. Ini CPU udah AM5 ya, platform terbaru dari AMD. Dan CPU ini bisa dibilang yang paling terjangkau ya untuk AM5. Dan untuk GPU-nya pastinya rakitan ini pakai RX 6600 yang udah bener-bener terkenal dan enak untuk dipakai main game-game kekinian. Nah, Bro Albert bilang ini tuh habisnya rakitannya sekitar 11,7 juta. Tapi kalau gua lihat ya, dari harga-harga di marketplace ini tuh gua hitung habisnya sekitar 12 jutaan. Ya mungkin dia dapat cashback atau diskon dan lain sebagainya. Nah, seperti yang kalian lihat untuk casing sama casing fan-nya, ini dia dapat gratis dari temennya. Makanya dia mau ngerakit PC ini. Lumayan lah, bisa hemat dikit 700 sampai 1 jutaan. Tapi sebenarnya sayang ya kalau pakai casing lama kayak gini. Karena sebenarnya motherboardnya ini udah support USB Type-C. Sedangkan front I/O di casing ini itu masih belum ada Type-C-nya. Nah, untuk ngerakitnya sebenarnya sama banget ya sama AM4. Mirip-mirip lah, cuman beda soket aja. Cuman cara pasangnya tetap sama semua sih. Nah, mungkin yang agak lama itu cuman pasang HSF towernya. Ini dari PC cooler yang dimana kita harus lepas mounting bawaan AMD-nya dulu. Terus kita pasang mounting PC coolernya. Nah, kemudian kita pasang nih coolernya yang udah ada eRGB-nya juga. Untuk memori ya nggak susah ya pasangnya, tinggal dimasukin sesuai pinnya aja. Oh ya, sebelumnya sorry banget kalau B-roll-nya itu nggak banyak. Karena PC-nya itu buru-buru dipakai sama Bro Albert. Katanya sih buat main game Ragnarok ya. Jadi di hari yang sama gua ngerakit itu harus dibawa sama yang punya. Nah, ini sedikit tampilannya pas GPU RX 6600-nya udah terpasang. Lumayan tampilannya ya, udah kece juga dengan eRGB-nya. Dan untuk konfigurasi airflow-nya yang punya itu request. Minta kalau 3 fan di depan untuk intake ya, dan cuman 1 untuk exhaust di belakang. Ya memang untuk alasan estetik ini jadi bagus banget memang ya. Di depannya bisa kelihatan 3 RGB. Tapi yang paling penting airflow-nya itu bagus ya. Yang penting ada exhaust-nya. Oke, kita sekarang bahas blue screen-nya nih, BSOD-nya. Jadi ini kejadiannya karena yang punya upgrade sendiri ke Windows 11. Jadi awalnya PC ini tuh dirakit dan diinstal Windows 10. Karena gue cuma punya installer Windows 10. Nah, begitu selesai dibawa pulang, yang punya pengen Windows 11. Akhirnya di-upgrade lah, dan sebenarnya udah masuk ya, oke-oke aja. Tapi begitu download update dan download driver-driver, baru tiba-tiba blue screen. Gua sih curiganya itu karena driver-drivernya ya, karena kalau di forum-forum luar negeri, gua cek memang ada beberapa rakitan AM5 yang bermasalah karena drivernya. Mungkin ada yang belum kompatibel sama Windows 11. Tapi untungnya setelah gua pandu dari WA, akhirnya PC-nya bisa nyala kembali dan masuk ke Windows 11-nya. Oh my god! Wow! Selamat ya guys ya, kalau enggak bisa repot tuh install ulang dari awal. Nah, karena PC-nya langsung diambil, gua nggak sempet benchmark. Tapi ini ada sedikit performance dari Ryzen 5 7500F AM5 ini. Tentunya performanya cukup apik, mengingat ini adalah hardware yang lumayan terbaru. Kalau kita bandingkan dengan yang lebih mahal, kayak Ryzen 5 7600 biasa, itu bedanya tipis banget, tapi harganya bedanya lumayan jauh. Jadi untuk price to performance ratio, gua masih megang 7500F. Apalagi kalau dibandingin sama generasi sebelumnya ya, Ryzen 5 5600 itu lompatnya cukup signifikan. Jadi bakal berasa untuk main game ataupun untuk dipakai kerja berat. Nah, untuk gaming ini adalah sedikit performanya. Di Forza Horizon 5 ini dapat bagus banget. FPS-nya itu bisa 75 sampai 80 FPS. Lanjut ke game yang cakep grafiknya, Hogwarts Legacy.
ini bisa 50-70 fps, ganteng banget. Dan di game RDR2 atau Red Dead Redemption ya, itu 50-60 fps. Jadi bisa dibilang rakitan PC dengan combo ini ya, AM5 ini, itu bagus banget buat ngegame di resolusi Full HD. Udah mantep banget. Oke, kayaknya videonya segini dulu. Semoga kalian terbantu dengan video ini. Untuk kalian yang mau tahu komponen-komponennya, udah gua taruh di deskripsi ya. Dan pastinya udah gua pilihin yang paling murah dan paling banyak cashbacknya. Oke, jangan lupa di like dan di subscribe. Divini, pamit dulu.